Sudah ditonton videonya? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Ibu. Ya, silakan. Sugeng mau tanya apa? Untuk muatan formal H dalam H2O, Ibu. Itu kan pertama kita cari elektron valensinya. Nah, hasilnya kan 1, Bu. Kemudian untuk elektron bebasnya itu kan 0. Kemudian untuk elektron yang berpasangan itu 1. Saya masih untuk elektron yang berpasangan itu 2. Masih bingung, Bu. Elektron bebas 0 ini didapat dari mana dan elektron yang berpasangan 2 ini dapat dari mana, Bu? Terima kasih, Bu. Nanti kalau saya lagi terangkan mau bertanya boleh. Oke, tadi kan Sugeng bertanya mengenai kenapa H2O itu ya muatan formal untuk si H itu perhitungannya kan langkah awal sebelum kita menentukan muatan formal, pertama kita harus mengidentifikasi atom-atom apa saja dalam molekul. Jadi bukan masalah kuantitatifnya jumlahnya, tapi jenisnya gitu ya. Jadi kalau H2O hanya ada hidrogen dan oksigen saja. Tapi dalam hal ini hidrogennya ada 2, oksigennya ada 1 gitu dulu lah ya. Nah, kemudian setelah kita mengidentify atom apa saja dalam molekul, kita buat konfigurasi elektronnya ya. Konfigurasi elektron kan tergantung dari nomor atomnya. Kan kemarin kan sudah belajar nomor atom, konfigurasi dan segala macam. Nah, kita bikin konfigurasi elektronnya. Nah, konfigurasi elektronnya untuk oksigen dan hidrogen itu berbeda. Kenapa? Karena mereka punya nomor atom yang berbeda juga. Oksigen kan 8, hidrogen 1 ya. Konfigurasi oksigen kan 1s2, 2s2, 2p4. Kalau hidrogen 1s1 ya. Nah, untuk H2O ini sendiri dia terbentuk karena ada ikatan dari elektron valensinya. Jadi kita lihat dulu elektron valensi untuk O berapa, untuk H berapa. Jadi setelah buat konfigurasi, kita menentukan elektron valensinya. Untuk O ada 6, elektron valensi untuk H 1. Nah, setelah kita menentukan elektron valensi, kita mulai menggambar dia dalam molekul, menggambar struktur Lewis, menggambar kedudukan elektron valensi masing-masing komponen. Nah, biasanya itu kita bedakan elektron atom yang satu dengan yang lain biar kita tahu yang cross atau X itu dari mana, yang titik atau dot itu dari mana. Kemarin kan saya mengidentify kalau oksigen itu elektronnya bentuknya kali ya atau cross, sedangkan kalau hidrogen saya lambangkan dengan dot atau titik biar bisa dibedakan saja elektron itu dari siapa punya begitu supaya ketika menghitung muatan formal bisa lebih mudah gitu kan, kita bisa tahu oh ini punya bersama, oh ini punyanya cuma si O, ini punyanya cuma si H, itu fungsinya untuk itu. Nah, kemudian kita gambarkan, kita melihat molekul dengan lambangnya kan air, lambangnya kan H2O atau simbol molekulnya H2O. Jumlah atom yang paling kecil atau yang paling sedikit biasanya dia berada di pusat atau backbone dari struktur itu sendiri gitu ya. Untuk H2O berarti O-nya di tengah, terus hanya di kiri sama kanan gitu ya. Nah, mulai O kita gambar elektron valensinya. Dia ada 6. Berarti kita gambarkan 6 di sekeliling O. Tapi karena ada 2 sisi yang ada berikatan dengan H, jadi kita bagi saja gitu ya. Jadi kita taruh 2 di atas, 2 di bawah, kemudian sisi baratnya 1, sisi timurnya 1 gitu ya. Kemudian karena H itu masing-masing punya 1 dan dia ingin berikatan supaya mencapai duplet atau jumlah elektronnya 2, berarti kita taruh dia di sini. Supaya kita tahu dotnya ini dari H yang di kiri sama yang di kanan gitu. Yang di kiri itu kan barat, timur kan kanan gitu ya. Oke, nah kemudian setelah kita sudah menggambarkan struktur Lewis, kan struktur Lewis bisa kita gambarkan seperti ini ya. O, H, H ya. Tapi jangan lupa ada elektron yang tidak berpasangan. Elektron yang tidak berikatan, sorry. Kalau berpasangan dia tetap berpasangan karena ini kan jumlahnya 2 ya. Dia kan berpasangan, tapi yang tidak ikut berikatan. Supaya nanti ketika menghitung muatan formalnya lebih mudah. Kenapa? Karena elektron yang tidak berikatan juga bersumbangsi terhadap muatan formal dari si atom itu
itu tadi gitu lah ya, tersebut. Ya, boleh bahasanya gitu ya. Oke. Yang ditanyakan Sugeng, kenapa muatan formal H itu kan kemarin dibilangnya 0 ya, yang tidak berikatan ya. Jadi kan muatan formal persamaan rumus perhitungannya itu kan jumlah dari elektron valensi dikurangi dengan jumlah elektron yang tidak berikatan, kemudian dikurangi setengah jumlah elektron bebas. No, elektron yang berikatan. Elektron yang berikatan. Jadi yang tidak berikatan tidak ada setengahnya, yang ada ikatannya dikali setengah. Ya, gitu. Nah, untuk H, muatan formal H, itu dia berdasarkan konfigurasi elektron valensinya kan 1, kita tulis 1. Jadi pokoknya setelah kita bikin konfigurasi, kita tentukan elektron valensi, ya jumlahnya 1, gitu ya. Kemudian untuk elektron yang tidak berikatan, H itu kan dia cuma punya elektron 1 ya, yang dot ini nih. Yang dot ini. Saya ganti warna biar gampang ya memahaminya. Jadi yang saya buletin di sini ini punyanya si H yang di kiri sama yang di kanan. Dia hanya punya elektron valensi 1 dan dia tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Artinya dia membawa yang punyanya dia saja. Jadi kayak misalnya ada 6 soal lah. 6 soal tapi anggaplah Stefani sama Mita ini hidrogen ya. Jadi Mita dari 6 soal dia baru kerjakan 1 gitu ya. Tapi dosennya bilang kerjakannya maksimal minimum 2. Jadi kan dia bisa ngambil 1 jawaban dari Stefani yang sudah ngerjain 6 ya. Maksudnya gitu. Jadi dia membawa 1 yang punyanya dia, terus dia minta 1 dari temannya supaya dia melengkapi begitu. Dengan artian bahwa dia tidak mengerjakan 6, jadi cuma bawa 1, dia minta 1 supaya dia 2. Beda dengan misalnya Stefani punya jawaban sudah 6 begitu, tapi kan Stefani mau menyelesaikan sampai 8 gitu. Berarti dia harus ngambil 1 dari Mita, satunya lagi misalnya dari Rizky misalnya gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi ketika H datang ke O, dia bilang oksigen saya cuma punya 1 elektron, kasih saya 1 saja. Jadi dia berikatan hanya dengan yang punyanya dia. Tidak ada kayak dia punya 4 terus dia kasih 1, bukan. Jadi dia cuma punya 1 ya maksimalnya. Jadi dia tidak punya yang tidak berikatan. Makanya tidak muncul di sini kayak mungkin ada dot-dot yang lain yang saya gambar di sini tidak ada. Mungkin nanti contoh yang lain baru kita lihat ya. Tapi kayaknya di video yang tadi udah lengkap sih, tapi mungkin karena videonya 40 menit belum sempat nonton kali ya, mungkin. Ya, jadi saya kurangnya 0. 0 karena dia tidak ada perhapusan sebentar. Ini 0 kenapa? Karena dia tidak ada yang bebas. Tidak ada elektron lain lagi di samping-sampingnya ini yang digambarkan gitulah ya. Kosong begitu. Kemudian kurang setengah jumlah elektron berikatan. Jadi kita lihat per atom ya. Jadi misalnya ini kan ada hanya 2, tapi kedudukannya dan proses dia berikatan sama. Jadi nanti ketika dihitung jadi 1 aja gitu. Jadi kita tidak usah tidak usah ngitung ulang-ulang. Kalau rajin sih tidak apa-apa, tapi saya lebih mau kalian simplifikasinya hitung 1 kalau memang cara berikatannya sama. Jadi kan di sini dia cuma 1 elektron, di sini juga 1 gitu. Beda kayak kemarin yang H3O+ kan ada elektron dari kovalen koordinasi dari si O buat si H gitu ya. Jadi untuk si H itu jumlah elektron ikatannya cuma 2. Kenapa 2? Karena masing-masing H itu cuma berikatan, dia dapat 2 elektron di sini dan di sini. Untuk H ya, jadi kalian harus memandang H atau hidrogen, jangan pandang oksigen, pandang hidrogen saja. Jadi jumlah elektron berikatannya ada berapa? Ada crossnya 1, dotnya 1, jadi ada 2. Jadi cara perhitungannya kan 1 kurang 0 kurang 1. Gitu. Nah, beda kalau kita melihat oksigen ya. Beda sekali kalau kita melihat oksigen. Jadi misalnya
Coba saya tulis baru lagi ya biar. Nah, di sini oksigen ada cross, di sini ada dot ya. Nah, kita lihat oksigen ya. Saya kasih warna pink lah biar kalian. Ini siapa? Oke. Kita lihat O ya. Nah, di sini kita memandang O dengan semua elektron yang dia bawa. Jadi, untuk muatan formal oksigen, sebelum nanti saya tanya Sugeng sudah jelas apa belum ya, kita sekalian aja. Kita lihat oksigen. Nah, oksigen kan dia bawa 6 ya. Dia bawa 6, tuh kita lihat yang XX ini nih. X ini kan ada 6 ya. Ada 2, ada 4, 5, 6. Nah, tapi ketika dia berikatan dengan hidrogen, itu dia apa namanya? Dia berikatan dengan hidrogen, berarti semuanya dianggap juga punyanya dia gitu. Jadi ketika dotnya dikasih ke oksigen, maksudnya elektron yang berupa dot ini dia juga bagian dari oksigen. Jadi totalnya kan 8. Nah, cara perhitungan muatan formalnya itu elektron valensinya berapa? 6. Terus yang tidak berikatan yang mana? Yang ini. Ini kan dia bebas nih, dia tidak ada ikatan sama siapa-siapa gitu. Jadi dia tetap ada di situ terhitung, tapi dia tidak berikatan. Tidak ada atom di samping dia yang harus dia kasih atau dia sharing gitu. Jadi jumlahnya itu kita hitung persatuan ya, persatuan jumlah X-nya itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Nah, kemudian dikurang setengah dari jumlah elektron ikatan yang berikatan aja. Jadi yang ada atom di sampingnya aja cara ngeliatnya. Yang ada atom di sampingnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Jangan ngitung dia satu-satu per hanya, jangan. Karena kan O itu cuma 1. Dia ngikatnya 2. Jadi harus ngikutnya, maksudnya harus ngitungnya tuh perbanyak yang tangan dia terulurkan untuk atom di sebelahnya dia. Jadi kalau di sini 2 ditambah 2 jadi 4 gitu ya. Jadi sama dengan 6 kurang 4 kurang 2 sama dengan 6 kurang 6, 0. Begitu. Bisa Sugeng? Bisa Bu, jelas sekali Bu. Terima kasih Bu. Ya. Bu, saya Bu. Ya, silakan. Ini untuk yang rumusnya Bu. Kalau yang di videonya Ibu kirim itu muatan formalnya jumlah elektron kurang jumlah elektron bebas tambah 1/2 jumlah berpasangan Bu. Tapi yang di rumus yang Ibu kasih yang sekarang itu minus kurang 1/2 elektron ikatan Bu. Iya. Oke, terima kasih Trivena. Saya boleh bantu jawab Bu? Ya, boleh. Nah, jadi yang saya tangkap dari pertanyaan Trivena ini adalah di channel YouTube-nya Ibu sampaikan elektron valensi dikurangi elektron bebas, kemudian ditambah 1/2 elektron yang berpasangan. Sementara di sini Ibu jelaskan elektron valensi dikurangi elektron yang tidak berikatan ditambah 1/2 elektron yang berikatan. Jadi maksud Trivena ini adalah kenapa di video bebas dan berpasangan, di sini tidak berikatan dan berikatan. Jadi jawabannya itu sama saja. Jadi elektron yang bebas itu adalah elektron yang tidak berikatan. Begitu juga dengan elektron yang berpasangan itu adalah elektron yang berikatan. Itu maksud dari pertanyaan Trivena. Oke, makasih Sugeng. Oke, jadi kita lanjut dulu ya. Itu kan contohnya udah banyak tuh. Itu di kelas kemarin 2020 videonya. Nah, kita masuk ke ini apa sih? Oke, struktur resonansi ya. Jadi struktur resonansi berlaku kalau misalnya struktur ikatan rangkap yang selang-seling. Maksudnya rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal. Contohnya kayak di sini. Kayak O3 ya. O3 itu digambarkan seperti ini. Kayak contoh O3 di sini ya, ozon. Itu strukturnya itu dia selang-seling. Artinya ada rangkap 2, ada tunggal. Nah, biasanya tuh dia berpindah posisi. Cara dia bisa pindah itu kan di sini ada muatan negatif ya. Jadi muatan formal yang ada di mana ini? Sebentar. Ini kan O yang di sini muatan formalnya tidak sama dengan di sini, tidak sama dengan di sini.
Jadi muatan formal tiap O itu beda ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada soal kayak begini, nanti habis ini kita coba hitung muatan formalnya. Tapi mekanisme dia berpindah itu, caranya itu dia elektronnya pindah ke sini ya. Gitu. Terus nanti ikatan rangkapnya lepas sehingga pasangan elektronnya pindah ke O yang di sebelah. Nanti ada rangkap di sini kan ya, nanti muncul di sini, terus di sini jadi tunggal tapi ada minus gitu. Kita ulang lagi kalau masih bingung. Jadi ini ada kelebihan 1 elektron di sini, makanya dia minus. Ini kekurangan 1 elektron, ini netral. Ya. Nah, karena elektron selalu mau ingin menuju ke sesuatu yang stabil, maka yang lagi banyak ini dia pengen mentransfer ke yang menurut dia stabil atau netral. Makanya arahnya itu 2 elektron ke sini, kemudian 2. Ya, inilah ikatan rangkapnya berpindah dari sini, darinya di sebelah kanan, dia pindahnya ke sebelah kiri karena ada 2 elektron yang berpasangan atau satu pasang dari yang minus ini pindah ke sini membentuk ikatan 1pi ya. Ya, 1pi artinya ikatan rangkap 2. Kemudian yang rangkap 2 tadi dia terlepas, dia memberikan satu pasang elektron menjadi minus di sini. Kan ini kan totalnya cuma 4 ya. Dia ngasih 2, jadi di sini ada 6, terus ada minus. Misalnya kita ngambil contoh di sini, ada contoh juga struktur resonansi CO3, SO4 2-, dan NO2-. Oke, CO3 2-, terus tadi berapa? NO2- ya? Sama SO4 2- ya? Iya benar. CO3 2-, NO2-, sama SO4 2-. Ya. Minus dulu, Bu. Kenapa? Habis CO3 2-, terus SO4 2-, baru NO2. Oke, terima kasih Safril. Ya. Oke, kita CO3 dulu ya berarti ya. Nah, sebenarnya kan kalau di buku sudah kelihatan gitu ya. Maksudnya sudah langsung jawabannya itu. Tapi kalau misalnya saya tiba-tiba ngasih soal, misalnya gambarkan struktur resonansi CO3 tanpa kalian tahu strukturnya apa gitu. Kira-kira kalian bisa gambar tidak strukturnya? Bisa? Atau Ibu kayaknya kembali ke buku yang tadi dulu? Kan ini kan biasa tuh kimia tuh susahnya di situ. Jadi kayak kita cuma ngasih seperti ini, terus ya udah kalian gambar strukturnya kayak gimana, struktur Lewisnya. Itu kan kalau ada yang bilang, Ibu kayaknya, kayaknya cuman karena C-nya sedikit berarti C-nya di tengah. Ya betul. Tapi ikatannya rangkap tidak. Nah itu yang menjadi persoalan. TO-nya ada 3 misalnya gitu ya. Gitu ya. Kita coba gambar dari awal dulu lah gitu ya, biar atom penyusunnya, bukan jumlahnya. Atom penyusunnya ada apa-apa saja? C dan 2, Ibu. Ya, Sama C. C nomor atomnya 6, O 8. Kita bikin konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p, 2. 1s2, 2s2, 2p, 4. Elektron valensi C berapa? 4. Elektron valensi O 6. Ya, sudah. Setelah itu kita susun dia dalam molekul. Di sini C-nya pasti di tengah karena jumlahnya cuma 1, O-nya di 3 penjuru lah ya. Kita bikin 3, segitiga begitu. Jadi kalau ada 3, di sini kita bagi aja ya. Kita bagi misalnya karena ada 4 elektronnya, tapi tadi kan sudah kelihatan ada ikatan rangkapnya 1. Berarti kita salah satunya itu kita kasih 2. Terus kita kasih 1, kita kasih 1. Nah, berarti O yang 6 itu ada yang kelebihan 1. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan namanya ya. Karena O itu kan 6. Kalau dia cuma nerima 1 dari sini, dia jadinya cuma 7, tidak sampai 8.
Atau kita fokus di yang rangkap ini dulu lah, rangkap 2 dulu ya. O6 berarti saya gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah 8 ya. O-nya 8 sudah pasti. Karena kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O yang sebelah kanan bawah atau saya kasih dia nama apa ya? Ini A, ini B, ini C. Ya, sudah stabil yang C. Nah, sekarang kita mikir yang A dulu gitu. Ya, yang A itu dia harus 8 juga ya. Berarti kemungkinannya dia ada kelebihan 1 elektron. Berarti ada titik di sini. Kita terus sebentar lah. Sebelum itu kita bikin 6 dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berikatan 1 dengan C, berarti dia kelebihan 1. Berarti makanya saya tadi bilang muatan formal untuk tiap O untuk O3 beda. Dan untuk CO3 juga pasti beda. Ini juga sama. Kenapa? Karena itu tadi. Dia tidak sampai 8. Karena 6 tambah 1 cuma 7. Berarti dia pasti kelebihan 1. Jadi saya gambar aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelebihan 1 yang ini. Nah, C ini dia 8. Saya bikin warna aja ya. Untuk C itu dia 8. Dilihat dari ini. O-nya semua itu. O yang ini 8. O yang ini 8. Lalu ada yang warna hijau. O yang ini 8 tapi dia rangkap ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah gambar struktur Lewisnya benar. Ya. Bentar, saya tutup begini dulu ya biar tidak. Ini kita tidak bahas ini, kita bahas CO3. Kita gambar struktur layoutnya dari garis aja dulu. Jadi C ini kan satu ikatan tunggal ya. 1 ini rangkap, ini O, ini O, ini O. Sini ada 3 yang bebas. Ini 3 pasang yang bebas. Nah ini cuman 2 ya. Jadi ini A, B, C. Nah, dari kelihatannya bahwa OA dan OC itu sama. Jadi nanti dikali 2 lah muatan formalnya. Ya. Jadi kita hitung satu-satu dulu cari muatan formalnya. Ya, kenapa Safril? Untuk CO yang pertama tuh para yang Ibu tanda option B ini kan kalau di buku dia tuh cuma memiliki 6 Ibu. 6 apa? Kan di situ kan di B punya tuh kan dapat 8 itu Ibu. Tapi kalau pada di buku yang mana? Di buku yang tadi ya? Enggak kok. Sama. Safril, kamu cari sinyal yang bagus. Saya tidak dengar kamu bicara. Nanti kalau sudah stabil sinyalnya boleh ngomong. Soalnya saya cuma dengar gitu. Ya, nanti saya ini lagi bilang tidak respon lagi ya. Oke, nanti kalau mau komen silakan Safril. Yang lain juga boleh. Nah, untuk saya ya menurut saya A dan B itu sama, C berbeda. Jadi nanti ngitung muatan formalnya beda. Untuk O sama OA sama OB sama OC beda, dan untuk karbon sendiri hitungnya kan udahlah kelihatan lah, itu gampang lah bisa dilihat ya. Kita ngitung ya satu-satu ya. Kita cari muatan formal untuk OA, kita hitung muatan formalnya ya. Jadi elektron valensinya ada 6, terus dia yang tidak berikatan tuh ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikurang setengah dari yang D berikatan. D berikatannya cuma 2. Jadi 6 dikurang 6 dikurang 1. Jadi 6 kurang 7 minus 1. Nah, karena OA itu sama dengan OB, ya, berarti totalnya minus 1 dua-duanya. Kemudian muatan formal OC itu sama dengan jumlah elektron valensinya dikurang yang berikatan ya. Yang tidak berikatan, ada 4. Ya, kemudian dikurang dengan jumlah yang berikatan ada 4.
1, 2, 3, 4. Jadi setengah dari 4. Jadi 6 dikurang 4 dikurang 2, jadinya 6 kurang 6, 0. Ya. Kemudian muatan formal C itu sama dengan 4 dikurang yang berikatan di sini ada 2, 4, 6, 8. Ada 8 ya. Yang tidak berikatan 0. Dia tidak ada yang tidak berikatan. Kemudian dikurang setengah kali 8. Jadi 4 dikurang 0 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi muatan formal total CO3 2- itu sama dengan muatan formal OA ditambah muatan formal, tutup dulu dah. Muatan formal OB ditambah muatan formal OC ditambah muatan formal C. Jadinya dapatnya -1 tambah -1 tambah 0 tambah 0 jadinya -2. Ya, kelihatan ya di bawah itu -2. Seperti itu ya. Nah, dari muatan formal kita bisa menentukan struktur resonansinya. Berarti strukturnya ini udah benar, resonansinya karena apa namanya ya? Karena ini ada 2 ya. Dua yang tunggal, berarti kemungkinan dia pindah itu juga bisa gitu ya. Jadi nanti pindahnya itu begini ya. Misalnya ini, terus ininya pindah ke sini. Jadinya nanti strukturnya itu jadi C rangkap 2O, terus ini O minus ya. Ini juga O minus. Ya. Kemudian ya, sini ada 6. Nah, kemudian setelah setelah ini, karena ini sudah rangkap 2, berarti tinggal ini yang dipindah. Terus ininya begini. Jadinya nanti C-nya C. Begini ya. Jadi ininya yang jadi minus. Yang rangkap 2 yang netral. Seperti itu. Perpindahan resonansinya seperti itu ya. Oke. Jadi untuk CO3 dia memiliki struktur resonansi ada berapa? 2 ya. Yang ini sama yang ini. Atau total strukturnya itu ada 3. Yang ini sama ini. Jadi selalu berpindahnya tuh dari satu pasangan elektron yang kelebihan pindah ke ikatan tunggal. Coba menjadi ikatan rangkap dan ikatan rangkap pindah ke atomnya menjadi ikatan tunggal. Seperti itu. Oke, bisa ya? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Bu. Ya, boleh. Ibu, ini kan Ibu menggambarkan struktur resonansi dari molekul CO3 2- ya. Pada saat menggambarkan struktur resonansinya, muatan 2- itu diabaikan ya, Bu? Tidak kan? Makanya tadi kita harus ngitung ini dulu, muatan formalnya. Minusnya kan kita harus cari muatan formalnya dulu supaya kita tahu minusnya yang mana kan tadi kan ini. Kita tahu minusnya dari mana dulu. Ya, resonansinya itu bisa kita tahu dari mana, dari sebelah mana pindah ke mana dan jadi apa. Gitu biasanya. Terima kasih Tiara. Ada yang lain? Kita masuk ke bentuk molekul dulu ya. Jadi untuk bentuk molekul seperti yang kemarin saya sudah tekankan bahwa kita menggunakan pendekatan VSEPR ya atau valential electron pair repulsion, artinya kita berdasarkan pasangan elektron bebasnya. Jadi di pikiran kalian ini harus ditekankan bahwa ketika ada pasangan elektron yang tidak berikatan atau yang bebas, ya tadi maksud saya itu berarti
pasangan elektron itu akan memberikan tolakan. Kemudian untuk valential electron pair repulsion seperti namanya, berarti bentuk molekul tuh ditentukan dari jumlah pasangan elektron bebas yang terbentuk. Karena pasangan elektron bebas yang tidak berikatan tadi akan memberikan tolakan sehingga akan mempengaruhi struktur dari molekul itu sendiri. Kan di SMA sudah belajar ya. Di sini ada beberapa teori-teori dari Nilom and Gillespie. Dia lanjutan dari struktur Lewis. Jadi kalau struktur Lewisnya kalian sudah benar, berarti bisa dengan mudah menentukan struktur molekulnya. Nah, dari struktur Lewis itu kita bisa menentukan bentuk molekul dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi di sini di tabel 2.1 itu ada, pernah dengar domain tidak? Domain. Jadi ada domain 2. Pernah? Pernah, Ibu. Nah, domain. Jadi istilahnya tuh domain ya. Domain itu kayak jumlah tangan atau pusatnya gitu ya, bahasa lebih gampangnya gitu. Jadi kalau menurut saya ya, itu kan biasa dimulai sama domain 2 kalau tidak salah. Misalnya di sini beryllium atau Be, ini dia membentuk molekul BF2 misalnya. Jadi 2 elektron dari 2F, jumlahnya 2, terus jumlah elektronnya ada 4. Nah ini nanti bingung ya, sebentar. Jadi kita ambil contoh BE sama F dulu ya, biar gampang. Jadi domain itu lebih ke jumlah tangan ya. Maksud saya itu dia punya tangan mau diulurkan berapa banyak ke yang berikatan dengan dia. Misalnya beryllium itu dia nomor atomnya 4, 1s2, 2s2 ya. Iya. Kemudian F kan 9, 1s2, 2s2, 2p, 5. Elektron valensi 7F. Sedangkan beryllium itu elektron valensinya 2 ya. Nah, kalau dalam struktur Lewisnya itu kan Be, karena dia cuma punya 2, dia berikatan dengan F. Nah, F-nya itu ada bebasnya 6, yang berikatannya cuma 1. Jadi strukturnya itu nanti BF2-nya begitu. Ini struktur model molekul yang sebenarnya artinya tidak ada bengkokan ya. Artinya sudut ikatan FBF itu 180 derajat kan ya. Kan dihitungnya begini. Sudut ikatannya begitu. Kalau H2O kan kemarin saya sudah bilang dia ada V-band. Jadi derajatnya beda dengan BF2. Kalau H2O dengan BF2 beda. BEF2, sorry. BF2 lagi. BEF2. Seperti itu. Nah, di situ ada istilah domain ya. Domain itu dimulai dari 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kemudian ada istilah pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas. Ya. Dan ini ditentukan dari atom pusatnya ya. Jadi yang kayak kalau SF4 yang kalian pusingkan cuma S aja, F-nya tidak terlalu peduli karena dia yang melengkapi si S itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya di BEF2 yang contoh yang ini begitu, dia domain 2 dengan PEI-nya pasangan elektron ikatannya itu 2 dan pasangan elektron bebasnya 0. Ya, bentuk molekul yang mungkin untuk BEF2 adalah linier gitu. Maksudnya begitu. Ya, ikut dulu. Kalau yang 2 ini masih gampang ya. Jadi ingat bahwa struktur BEF2 tidak sama dengan H2O. Ya, itu dulu. Jadi H2O tuh masuk di domain yang lain. Oke, setelah itu domain 2 kita naik ke domain 3 ya. Untuk domain 3 itu tangannya 3 gitu. Untuk untuk atom pusatnya tuh 3 tangannya gitu ya. Jadi contohnya itu BF3. Tadi kan BEF3 ini BEF2 ini BF3. Jadi contohnya BF3 ini contoh ya, molekulnya bentuknya ini bukan
bukan simbol saja, tapi ini benar-benar molekulnya ada. Untuk domain domain 3 ya, artinya tangan yang atom pusatnya itu ada 3 itu yang berikatan. Contohnya itu di BF3, B5, terus F-nya 9 juga ya. Atau saya pakai whiteboard aja ya, biar jangan bingung nanti saya gambarnya di pinggir-pinggir itu kalian tidak mengerti. Nah, kita tadi apa? Phase pair itu berdasarkan tolakan pasangan elektron bebas ya. Jadi ada istilah domain. Domain itu bisa disamakan dengan tangan sajalah, tangan dari atom pusat. Ya. Nah, tangan tadi itu bisa dalam bentuk garis atau kayak benar-benar yang kayak BF3 gitu ya. Atau bisa juga nanti kayak H2O. Tapi ini ada 2 pasangan elektron bebas. Ya, ini lebih ke domain tangan dari atom pusat atau bisa juga jumlah pasangan elektron ya. Jumlah pasangan elektron dari atom pusat. Dari atom pusat ya. Oke. Kemudian ada istilah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Ya. Ini yang nanti menentukan bengkokan dari sudut yang terbentuk gitu. Jadi tadi kan kita sudah belajar untuk domain 2 itu contohnya itu BEF2 ya. BEF2 bentuknya itu BE F. Oke, seperti itu ya. Di mana tidak ada elektron bebas, di mana dia cuma berikatan 4 elektron atau 2 pasangan elektron ya. Ini maksudnya ini, 4-nya itu di sini. Dia tidak mengikuti oktet ya yang ini. Kemudian ada domain 3. Contohnya BF3. Nah, B itu bentuknya itu, saya langsung bentuknya dulu ya. Jadi dia kayak segitiga planar begitu. Cara menentukannya itu begini. Dari ini F. Gitu ya, dia berupa segitiga planar. Kalau ini berupa garis lurus ya. Seperti itu. Nah, sebentar. Saya mau tanya dulu. Kalau BF3 ya, BF3 dan NH3 strukturnya sama tidak? Bentuknya sama tidak? Siapa yang mau jawab? Belum saya tunjuk. Husnainah Kaharudin. Coba jawab. Sama tidak? Ya, Ibu. Sama atau tidak bentuk molekulnya? Pertama tentukan elektron valensinya dulu. Ya, yang saya tanya menurut kamu keduanya bentuknya sama tidak? Bentuk molekulnya. Kalau BF3 kan bentuknya ini nih. Segitiga planar nih ya. Sedangkan NH3 bentuknya gimana? Sama, Ibu. Sama. Jadi segitiga planar ya. Betul ya? Oke. Yang lain. Safril. Ya, Ibu. Ya. Menurut kamu bentuknya sama kedua molekul ini? Sama, Ibu. Sama. Karlin. Iya, Ibu. Ya, oke. Karlin. Ya, Ibu.
Bentuknya sama? Sama itu. Sama. Mita. Mita sisiulu. Bentuknya sama? Bentuk molekulnya sama? Oke, Fitria. Kira-kira NH3 dan BF3 strukturnya sama? Oke. Beda, Ibu. Ya, Remsya. Ibu. Kenapa? Beda. Karena NH3 itu trigonal piramida. Jadi memang keduanya itu berbeda. Satunya itu segitiga planar di domain 3, sedangkan yang satunya lagi di domain 4. Domain 4 dengan struktur trigonal piramida. Nah, ini untuk domain 2 dan 3, struktur yang mungkin itu segitiga, ini kan linear ya. Kalau domain 2 tuh paling linear saja, tidak ada struktur yang lain. Kalau domain 3 itu segitiga planar dan bentuk P ya. Bentuk V kalau tidak salah. Bentar, ini sampai di domain 4 dulu lah. Nanti kita lanjut hari Kamis domain 5 dan 6 ya. Nah, untuk domain 4 yang tadi saya bilang itu, domain 4 tuh ada 3 struktur yang mungkin. Saya belum kasih contoh dulu ya. Satunya itu tetrahedral. Satu trigonal piramida. Trigonal piramida. Kemudian satu lagi bentuk V. Ya, ada 3 struktur. Jadi domain itu tergantung bagaimana molekul itu dia bisa membentuk dirinya. Nah, contohnya tetrahedral itu adalah CH4 ya. CH4 yang trigonal piramida itu NH3, yang bentuk V itu adalah H2O. Jadi untuk domain 4, kita bahas domain 4 dulu karena dia ada 3 jenis ya. Di sini ada domain 4, kemudian ada PEI dan PEB ya. Kalau dia PEI-nya 4, PEB-nya 0, strukturnya tetrahedral ya. Kemudian kalau PEI-nya 3, PEB-nya 1, berarti bentuk strukturnya trigonal piramida. Nah, kalau PEI-nya 2, PEB-nya 2, bentuknya bentuk V. Nah, untuk yang PEI 4, PEB 0, itu contohnya CH4. Jadi strukturnya begini. Terus ada yang dari belakang. Dari belakang tuh biasanya putus-putus ya. Dari depan ya. Kemudian dari samping. Jadi dia bentuknya tuh kayak apa sih namanya ya? Tetrahedral lah gitu ya. Tetrahedral. Oke. Kemudian kalau PEI 3, PEB 1 tuh contohnya NH3. Karena gini, kan CH4 kalau struktur Lewisnya kan begini ya. CH4 ya. Nah, kalau satu ikatan lepas di sini, kalau satu ikatan lepas ada 2 elektron yang bebas gitu. Nah, setelah lepas dia jadinya kan bentuknya seperti NH3, di sini ada pasangan elektron bebas di sini. Makanya dia bukan segitiga planar tapi trigonal piramida karena ada satu pasangan elektron bebas gitu. Jadi pasangan elektron ini menolak ketiga ikatan yang terbentuk ini. Jadi di sini sudutnya bukan 120. Nah, satu ikatan di sini lepas, dia berubah menjadi seperti H2O. Gitu ya. Makanya ada 2 pasangan elektron bebas. Ya, seperti itu. Makanya ini V-band, ini trigonal piramida, ini tetrahedral. Seperti itu ya. Oke, terima kasih kelas B dasar 1. Sampai ketemu hari Kamis. Selamat siang.